Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa kitab suci Al-Quran itu sangat unik dalam penggunaan bahasa dan pilihan istilah di dalamnya. Meski seseorang pandai dan mengerti bahasa Arab, tetapi bukan berarti dia pasti paham dan mengerti isi kandungan Al-Quran. Mengapa? Al-Quran memiliki kosakata yang unik dan mempunyai gaya bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab yang digunakan pada umumnya. Karena Al-Quran adalah kalam ilahi yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan bahasa Arab yang digunakan masyarakat Arab hanyalah buatan manusia. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang keunikan bahasa Arab dari segi kosakatanya, atau dalam kaidah tafsir Al-Quran dikenal sebagai al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh adalah kata yang memiliki kesamaan pada huruf dan bentuknya dalam berbagai redaksi ayatnya, namun mengandung makna yang berbeda. Atau dengan kata lain, lafadznya sama akan tapi maknanya berbeda-beda. Contohnya adalah kata ummah, yang menurut Al-Husain bin Muhammad Ad-Damyani terdapat banyak kata, yang mana kata ummah ini disebutkan sebanyak 52 kali di dalam Al-Quran. Nah, maknanya adalah kelompok, agama atau tauhid, generasi lalu, kaum, pemimpin, waktu yang panjang, umat Islam, manusia seluruhnya, dan orang-orang kafir. Kemudian ada juga kata huda, yang mana disebutkan sebanyak 17 kali, wujuh atau makna sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Contohnya yang pertama pada surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina yang mana masdarnya adalah kata huda ini, maknanya di sini adalah as-subut atau tetap atau teguh. Kemudian ada lagi Al-Baqarah ayat ke-5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ala huda, huda di sini maknanya adalah al-bayan atau penerangan. Kemudian ada lagi di dalam surat Ali Imran ayat ke-73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Kata huda di sini berarti ad-din atau agama. Kemudian ada lagi dalam surat Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Nah, ihtadaw huda, huda di sini maknanya adalah al-iman atau keimanan. Kemudian an-nadhair adalah makna bagi satu kata dalam satu ayat yang sama maknanya dengan makna itu pada ayat yang lain, walaupun dengan menggunakan kata yang berbeda. Atau dengan kata lain, lafadznya berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya ada kata bashar dan insan yang sama-sama bermakna manusia. Kemudian ada kata fuad dan qalb yang artinya adalah hati. Kemudian ada dhiya dan nur yang berarti cahaya. Ada lagi tala yatlu dan qara'a yaqra'u yang berarti membaca. Kemudian ada khauf dan khasyah yang berarti takut. Nah, mungkin an-nadhair sekilas mirip sekali dengan mutaradif atau sinonim, walaupun serupa tetapi mereka memiliki perbedaan pada kedalaman analisis. Seperti kata khauf dan khasyah walaupun bermakna takut, namun memiliki perbedaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasbi As-Siddiqi bahwa kata khasyah lebih tinggi rasa takutnya dibandingkan dengan kata khauf. Karena takut pada kata khasyah adalah takut yang menyeluruh, sedangkan takut pada kata khauf adalah takut yang tidak menyeluruh. Ini karena khasyah timbul karena besarnya yang ditakuti, walaupun yang mengalami khasyah itu seorang yang kuat. Khasyah adalah takut yang disertai dengan rasa kebesaran terhadap yang ditakuti, sedangkan khauf muncul karena kelemahan diri, walaupun yang ditakuti itu adalah hal yang kecil. Maka kata khasyah ini disandingkan ketika kita takut kepada Allah. Nah, semakin kita tahu siapa itu Allah atau apa yang kita takuti, maka rasa khasyah kita akan lebih tinggi. Dalam mengetahui al-wujuh dan an-nadhair sangat perlu dan besar manfaatnya agar kita tidak keliru dalam memahami lafaz dan memberikan makna. Bahkan sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai mukjizat Al-Quran. Karena satu lafaz dapat mengandung lebih dari satu makna, bahkan mencapai 20 makna lebih atau kurang, berbeda dengan kalamnya manusia. Dan dalam memahami al-wujuh dan an-nadhair di dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga menghasilkan kaidah atau rumus. Seperti semua kata al-buruj di dalam Al-Quran berarti al-kawakib, bintang-bintang, kecuali dalam ayat walau kuntum fi burujim musayyadah, maka bermakna bentang yang tinggi lagi kokoh. Pengetahuan tentang kaidah ini tentu akan mempermudah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran secara baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin.